Bab 941 Yang Mulia, tolong ampuni hidupku. Ah, apa yang sedang kamu coba lakukan? Wu Yuenian terkejut. Menurut rencananya, selama dia memperlihatkan sedikit tubuhnya, Zhao Xianlong akan memergoki mereka di ranjang. Kemudian dia akan menyalahkannya. Sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia dilecehkan olehnya. Zhao Xianlong pasti akan membunuh Qin Haodong dalam kemarahannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya jauh lebih berani dari yang dia duga. Awalnya, dia hanya ingin sedikit memperlihatkan, tetapi sekarang bagian atas tubuhnya terbuka. Qin Haodong tersenyum dan berkata, apakah Anda tidak ingin merayu saya, Yang Mulia? Saya tentu harus bekerja sama dengan Anda. Setelah berkata demikian, dia menekan Wu Yuenian di bawah tubuhnya dan mulai memanfaatkannya. Ah, tolong, cepatlah, kemari dan bantu aku. Wu Yuenian benar-benar panik sekarang. Apa yang akan dia lakukan jika Zhao Xianlong dan yang lainnya melihatnya seperti ini? Bagaimana dia bisa punya muka untuk tinggal di istana? Apa yang kau teriakkan, bukankah ini yang kau inginkan? Qin Haodong tersenyum. Saat ini, dia sangat menyadari bahwa Zhao Xianlong dan yang lainnya telah mempercepat langkah mereka ketika mendengar teriakan itu. Mereka bergegas menuju istana peristirahatan. Merasa sudah hampir waktunya. Dia memfokuskan rohnya pada Xiahou Hongxiang, yang sedang mengawasi secara diam-diam di luar pintu. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia mengaktifkan teknik perpindahan Qimen. Xiahou Hongxiang berdiri berjaga di sudut bersama anak buahnya. Ketika dia mendengar teriakan dari dalam dan melihat Zhao Xianlong dan yang lainnya bergegas masuk, dia tidak bisa menahan senyum puas. Qin Haodong, biarkan aku melihat bagaimana kau akan bertahan kali ini, kau akan dipotong-potong karena kau tidak menghormati Yang Mulia. Tepat saat dia berpikir dalam hatinya, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Dua puncak gunung putih yang bergetar muncul di depannya. Ah, apa yang terjadi? Xiahou Hongxiang tidak mungkin tidak tahu apa yang ada di hadapannya. Ia berusaha keras dan ingin berdiri. Namun, tangannya kebetulan menyentuh dua puncak gunung. Ah, bajingan, cepat lepaskan aku, atau, Yang Mulia akan mencabik-cabikmu. Wu Yuenian berusaha mati-matian dengan mata terpejam. Dia tidak tahu bahwa orang yang menekannya telah digantikan oleh Xiahou Hongxiang. Yang Mulia. Setelah menyadari bahwa wanita di bawahnya adalah ratu, Wu Yuenian, Xiahou Hongxiang menjadi sangat takut. Dia bahkan lupa untuk bangun. Memanfaatkan ratu. Itu benar-benar keterlaluan. Tepat pada saat ini, Zhao Xianlong dan yang lainnya menyerbu masuk. Melihat pemandangan ini, dia langsung berteriak marah. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Ketika melihat mereka, Zhao Xianlong menjadi pucat pasi dan gemetar karena marah. Putri Xingyue ada di belakangnya. Melihat pemandangan di depannya, Zhao Xingyue juga berteriak tak percaya, apa yang kamu lakukan, kamu sangat tidak tahu malu. Setelah Qin Haodong dipanggil ke istana oleh Wu Yuenian, dia merasa khawatir. Jadi, dia pergi ke istana untuk mencari Zhao Xianlong. Mereka datang ke sini bersama untuk membantu Qin Haodong. Namun, dia tidak menyangka akan melihat hal seperti itu. Baru pada saat itulah Xiahou Hongxiang tersadar. Ia buru-buru turun dari tempat tidur dan berlutut di tanah sambil mengeluarkan bunyi plop. Ia gemetar ketakutan dan berteriak, Yang Mulia, tolong ampuni nyawaku, tolong ampuni nyawaku. Wu Yuenian menarik kain spray menutupi tubuhnya dan berteriak putus asa, Yang Mulia, mohon tegakkan keadilan untukku, aku telah dilecehkan olehnya. Walaupun dia tidak tahu mengapa orang di tubuhnya berubah menjadi Xiahou Hongxiang, saat ini, dia tidak peduli siapa itu selama dia berhasil membersihkan namanya. Tidak, bukan seperti itu. Xiahou Hongxiang berkata dengan tidak jelas, Yang Mulia, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya baru saja muncul di istana peristirahatan Yang Mulia. Memang benar dia masih tidak mengerti bagaimana dia tiba-tiba muncul di tubuh Wu Yuenian saat dia sedang berjaga di luar. Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Zhao Xianlong tidak dapat menahan amarahnya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, seret Xiahou Hongxiang keluar dan penggal kepalanya. Begitu dia memberi perintah, kepala pelayan, si Baokun, segera bergegas maju bersama beberapa pengawal. Mereka menyeret Xiahou Hongxiang pergi. Saya tidak bersalah, Yang Mulia, saya tidak bersalah. Xiahou Hongxiang telah berusaha keras untuk membuktikan ketidakbersalahannya ketika ia didakwa merencanakan pembunuhan sang putri. Ia mengira bahwa ia akan berhasil dalam karir resminya. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan berakhir dengan kepalanya dipenggal dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin Zhao Xianlong mendengarkan penjelasannya yang lemah dan hambar? Si Baokun tiba-tiba dan langsung memenggal kepalanya dalam waktu singkat. Kembali ke istana peristirahatan, dia berkata kepada Zhao Xianlong, Yang Mulia, saya telah membunuh penjahat itu.
Jelas, Zhao Xianlong masih marah. Dia berkata dengan kejam, Xiao Hongxiang mengabaikan keluarga kerajaan kura-kura dan menyinggung putri berkali-kali. Sampaikan perintahku, semua aset keluarga Xiao akan disita dan ketiga klannya akan dimusnahkan. Baik, Yang Mulia. Si Baokun menjawab dan segera mengirim orang untuk melakukannya. Zhao Xianlong menegur Wu Yuenian dengan marah, sebagai seorang ratu, kamu telah melakukan hal yang sangat buruk, katakan padaku, apa yang terjadi. Wu Yuenian mendapati bahwa alasan yang telah disiapkannya tidak berguna. Qin Haodong tiba-tiba menghilang dari tempat ini. Orang di tubuhnya digantikan oleh Xiao Hongxiang. Dia hanya bisa berpura-pura kasihan dan berkata, Yang Mulia, pelaku lama itu tiba-tiba ingin menganiaya saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Putri Xingyue berkata dengan marah, dia ingin menganiaya kamu, di mana para kasim, dayang istana, dan pengawal di sekitarmu, apakah mereka juga diusir oleh penjahat tua Xiao Hongxiang? Jelas sekali bahwa kamu dan penjahat tua itu telah melakukan sesuatu yang memalukan bersama-sama. Dulu, Wu Yuenian selalu menjadi orang yang menindas Zhao Xingyue. Siapa yang mengira akan ada pembalikan besar hari ini? Perasaan seperti ini membuat Wu Yuenian merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia tidak punya cara untuk melawan sejenak. Saya, Yang Mulia, saya benar-benar telah dianiaya. Dirampok, apa yang harus dirugikan, kau telah benar-benar membuat keluarga kerajaan kehilangan martabatnya. Zhao Xingyue menegur Wu Yuenian dengan keras. Kemudian dia menoleh ke Zhao Xianlong dan berkata, Ayah, hal semacam ini tidak dapat dimaafkan dengan mudah, jika tidak, keluarga kerajaan kura-kura kita tidak akan memiliki muka di masa depan. Zhao Xingyue sangat pintar dan dia membenci Wu Yuenian sampai ke akar-akarnya. Hari ini, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengirim wanita kejam ini ke neraka tingkat 18. Menurutnya, Zhao Xianlong pasti akan marah besar setelah skandal seperti itu terjadi. Jika dia tidak langsung membunuh Wu Yuenian, setidaknya dia akan mengusirnya ke Istana Dingin. Yang mengejutkannya, Zhao Xianlong hanya mendengus. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari tempat peristirahatan itu. Ketika dia berjalan ke pintu, dia berhenti dan berteriak kepada para kasim dan dayang istana di sekitarnya, kalian semua, dengarkan baik-baik. Jika ada yang berani membocorkan apapun tentang apa yang terjadi hari ini, ke-9 klan kalian akan dimusnahkan. Setelah berkata demikian, ia melangkah keluar dari istana peristirahatan ratu. Zhao Xingyue tidak menyangka Zhao Xianlong akan bereaksi seperti itu. Dia sama sekali tidak menghukum Wu Yuenian. Dia melotot tajam ke arah Wu Yuenian lalu mengikuti ayahnya keluar. Qin Haodong berdiri di gerbang tempat peristirahatan dan melihat semuanya dengan jelas. Dia mengira Xiao Hongxiang akan terbunuh. Namun, dia tidak menyangka bahwa ratu akan dibebaskan begitu saja. Pada saat ini, Zhao Xianlong berjalan melewatinya. Setelah meliriknya, dia berkata dengan dingin, ikutlah denganku. Qin Haodong tidak berbicara. Dia mengikuti Zhao Xianlong dan berjalan maju bersama. Zhao Xingyue menyusul dari belakang dan memegang tangan Qin Haodong. Dia berbisik, Kakak Qin, kamu baik-baik saja. Qin Haodong mengangguk dan berkata, aku baik-baik saja. Ketika mereka kembali ke istana peristirahatan Zhao Xianlong membubarkan yang lainnya, hanya menyisakan Putri Xingyue dan Qin Haodong. Zhao Xingyue berkata dengan enggan, Ayah, Yang Mulia telah melakukan hal yang memalukan, apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Zhao Xianlong berkata dengan muram, jangan bicarakan itu lagi, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Zhao Xingyue berkata dengan marah, apa yang tidak ku mengerti, jelas sekali dia bersama penjahat tua Xiao. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Haodong menghentikannya. Jangan bicarakan itu lagi, aku bisa melihat bahwa Yang Mulia juga memiliki sesuatu yang sulit untuk diceritakan. Zhao Xianlong awalnya melihat keluar jendela. Ketika mendengar ini, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Haodong dengan dingin. Apa yang bisa kamu lihat? Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia, bukan berarti Anda tidak ingin menghukum ratu, tetapi Anda tidak berani melakukannya. Kurasa Wu Yuenian punya sesuatu yang lebih penting daripada dirimu, atau, ada sesuatu yang sulit kau jelaskan kepada orang lain. Mendengar ini, Zhao Xingyue terkejut. Dia segera menarik lengan bajunya dan berkata, Kakak Qin, jangan bicara omong kosong. Bagaimanapun juga, Zhao Xianlong tetaplah raja kerajaan kura-kura. Akibat dari membuatnya marah dengan kata-kata seperti itu tidak akan terbayangkan. Namun, Zhao Xianlong tidak marah. Sebaliknya, dia tampak tertarik dan bertanya lagi, kalau begitu katakan padaku, apa yang Wu Yuenian lakukan padaku? Qin Haodong berkata, Yang Mulia, saya rasa fluktuasi napas Anda agak aneh. Kemungkinan besar mereka telah meracuni Anda dengan racun khusus. Keheranan melintas di wajah Zhao Xianlong.
Kamu bisa melihatnya. Mendengar ayahnya diracun, Zhao Xingyue langsung menjadi gugup. Ayah, apa kabar? Apakah ayah baik-baik saja? Zhao Xianlong melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, setidaknya aku baik-baik saja sejauh ini. Dia berkata pada Qin Haodong lagi, bagaimana kamu tahu itu? Itu karena saya seorang dokter, banyak orang biasa memanggil saya Medical Sage. Orang bijak medis. Zhao Xianlong berkata, sepertinya keterampilan medismu sangat hebat, lalu, bisakah kau menyembuhkan penyakitku? Qin Haodong berkata, racun di tubuhmu sangat tidak biasa, aku tidak akan tahu sampai aku memeriksa denyut nadimu dengan saksama. Untuk penyakit biasa, Qin Haodong dapat mengetahui apa masalahnya hanya melalui pengamatan. Namun, racun dalam tubuh Zhao Xianlong tidak biasa. Napasnya tidak teratur. Qin Haodong harus merasakan denyut nadinya untuk memastikan kondisinya. Kalau begitu, bantu aku memeriksanya. Secercah kegembiraan melintas di wajah Zhao Xianlong. Qin Haodong bisa melihat begitu banyak hal tanpa merasakan denyut nadinya. Dia sudah luar biasa. Dulu, ia sudah berobat ke banyak dokter, tetapi mereka tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Dia menarik kursi dan duduk, lalu meletakkan pergelangan tangannya di depan Qin Haodong. Qin Haodong meletakkan tangan kanannya di denyut nadi Zhao Xianlong dan mulai merasakan denyut nadinya dengan serius. Butuh 2 menit sebelum dia menarik tangannya. Zhao Xingyue bertanya dengan gugup, Kakak Qin, bagaimana keadaan ayahku, kamu harus menyelamatkannya. Qin Haodong berkata, ini sangat merepotkan, Yang Mulia tidak diracuni oleh racun biasa, melainkan serangga beracun yang sangat aneh. Dia baru saja melihat bahwa serangga beracun semacam ini mirip dengan parasit beracun dari Huaxia, tetapi tidak persis sama. Ia bersembunyi di sumsum tulang dan berkeliaran. Sangat sulit untuk menentukan posisinya. Ini juga alasan mengapa Qin Haodong merasakan denyut nadinya untuk waktu yang lama. Wajah Zhao Xianlong kembali berseri-seri karena gembira. Anak muda, kau benar. Aku memang diracuni oleh wanita jalang Wu Yuenian dengan serangga beracun yang sangat khusus, yang disebut belatung yang tersembunyi di sumsum tulang. Serangga beracun jenis ini sangat langka dan kuat. Begitu muncul, sumsum tulang orang-orang akan terasa sakit sekali hingga mereka lebih memilih mati. Zhao Xingyue berkata dengan marah, Ayah, mengapa wanita jahat ini meracunimu, mengapa ayah tidak membunuhnya? Anakku, ceritanya panjang, kita bicarakan nanti saja. Zhao Xianlong menatap Qin Haodong dengan wajah penuh harap dan bertanya, anak muda, bisakah kamu mendetoksifikasi tubuhku? Qin Haodong berkata, belatung yang tersembunyi di sumsum tulang ini sangat merepotkan, tidak hanya tersembunyi dengan sangat baik, tetapi juga sering mengubah posisinya, jika sebelumnya, saya benar-benar tidak punya cara, namun, saya bisa melakukannya sekarang. Bab 942 Belatung tersembunyi di sumsum tulang. Zhao Xianlong tiba-tiba memegang tangan Qin Haodong. Anak muda, kau tidak berbohong padaku, kan, apa kau benar-benar bisa menyembuhkanku? Dia telah menemui banyak dokter secara diam-diam sebelumnya. Namun, hanya sedikit dari mereka yang dapat melihat adanya belatung yang tersembunyi di sumsum tulang, apalagi mendetoksifikasi dan menyembuhkannya. Qin Haodong mengangguk dan berkata, aku tidak perlu berbohong padamu. Zhao Xianlong berkata dengan wajah penuh kegembiraan, baiklah, kapan kamu bisa mulai menyembuhkan penyakitku? Dia telah disiksa oleh belatung yang tersembunyi di sumsum tulangnya selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya melihat harapan, jadi hatinya secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. Saya bisa melakukannya sekarang. Setelah itu, Qin Haodong meminta Zhao Xianlong untuk menanggalkan pakaiannya kecuali celana pendek dan berbaring di tempat tidur dengan wajah menghadap ke atas. Kemudian, ia mengeluarkan jarum-jarum perak itu dan menusukkannya ke telapak kakinya, pergelangan kakinya, lututnya, perut bagian bawah, sampai ke atas. Tidak butuh waktu lama, tubuh Zhao Xianlong kini telah ditusuk dengan banyak jarum perak. Anehnya, saat jarum menusuk kulit, garis merah perlahan bergerak ke atas. Itu adalah belatung yang tersembunyi di sumsum tulang. Makhluk ini sangat licik dan merangkak, sehingga sulit bagi Qin Haodong untuk mengendalikannya. Namun, Qin Haodong menghalangi jalannya sedikit demi sedikit dengan jarum perak. Belatung itu perlahan-lahan dipaksa merangkak ke atas kepalanya. Seiring berjalannya waktu, jangkauan gerak garis merah itu perlahan berkurang. Akhirnya, garis itu memasuki kepala Zhao Xianlong. Qin Haodong mulai menggunakan jarum perak untuk menusuk titik akupuntur Bai Hui, titik akupuntur Feng Qi, dan sebagainya. Belatung yang tersembunyi di sumsum tulang akhirnya didorong ke tenggorokannya. Jika sebelumnya, Qin Haodong hanya bisa melakukan langkah ini. Sangat sulit untuk mengeluarkan belatung dari tubuhnya. Begitu benda ini menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, ia akan menerobos masuk. Hal itu mungkin akan menyebabkan tubuh Zhao Xianlong meledak. Namun, sekarang situasinya berbeda.
Qin Haodong memiliki pembantu yang baik, yaitu katak emas berkaki 3 dengan garis keturunan naga. Ketika semuanya sudah siap, Qin Haodong tiba-tiba memanggil katak emas berkaki 3. Goga! Kodok ini sekarang berada di puncak binatang iblis tingkat 7. Setelah keluar, ia segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Katak emas berkaki 3 memiliki garis keturunan naga dan merupakan pencegah yang hebat terhadap binatang iblis tingkat rendah lainnya. Sedangkan belatung, itu adalah sejenis binatang iblis yang telah berubah. Oleh karena itu, belatung di tenggorokannya langsung gemetar ketakutan ketika katak emas berkaki 3 muncul. Yang ditunggu Qin Haodong adalah kesempatan ini. Dia mengulurkan telapak tangannya dan memukul dada Zhao Xianlong. Energi sejati kayu hijau yang tak terlihat memaksa belatung itu keluar dari tubuh Zhao Xianlong. Belatung merah terang tiba-tiba menyembur keluar dari mulut Zhao Xianlong. Ia telah menyiapkan botol kaca terlebih dahulu. Ia mengangkat botol kaca tersebut dengan tangan kirinya, lalu langsung menangkap belatung tersebut. Belatung tersebut terus bergerak di dalam botol kaca dan berusaha keluar dari botol. Serangga ini sangat kuat hanya saat berada di dalam tubuh manusia. Begitu keluar, kekuatannya tidak banyak lagi. Meskipun Zhao Xingyue jauh lebih berani daripada sebelumnya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah ketika melihat belatung itu. Dia berteriak, benda ini terlalu menjijikkan. Namun, Zhao Xianlong merasakan perasaan lain. Dia telah diganggu oleh belatung itu selama bertahun-tahun. Sekarang, benda ini akhirnya berhasil dikeluarkan, jadi dia sangat gembira. Zhao Xingyue berkata, Kakak Qin, makhluk ini terlalu menjijikkan, sebaiknya kau membunuhnya secepatnya. Ini bukan saat yang tepat untuk membunuhnya, Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika benda ini masih hidup, Wu Yuanian tidak akan menyadari bahwa benda ini telah keluar dari tubuh yang mulia. Begitu kita membunuh belatung itu, mereka akan segera waspada. Pada saat itu, akan sulit bagi yang mulia untuk menghadapi mereka. Haodong benar. Setelah serangga beracun itu dikeluarkan dari tubuhnya, Zhao Xianlong tiba-tiba menjadi lebih dekat dengan Qin Haodong. Dia bahkan mengubah cara dia menyapa Qin Haodong. Dia berkata, Haodong, menurutmu apa yang harus kulakukan? Qin Haodong berkata, sebelum kamu bertindak, kamu tidak hanya tidak bisa membunuh belatung itu, tetapi kamu juga harus membawanya setiap saat. Dengan demikian, orang-orang itu tidak akan menyadari bahwa belatung itu telah keluar dari tubuhmu. Kau benar, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Memang agak menjijikkan melihat belatung di dalam botol kaca. Zhao Xianlong mengambil sapu tangan sutra kuning dan membungkus botol kaca dengan baik. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam sakunya. Dia melirik ke arah katak emas berkaki 3 yang tampak agung berdiri di sampingnya. Meskipun dia adalah yang terkuat di tahap akhir alam kombinasi, binatang iblis ini masih memberinya sedikit tekanan. Apakah ini makhluk rohmu? Kelihatannya sangat kuat. Ya, benar, itu adalah kodok emas berkaki 3 milikku. Ia memiliki sebagian garis keturunan naga, jadi ia mampu menekan belatung tadi, kalau tidak, ia akan benar-benar merepotkan. Kata Qin Haodong sambil memasukkan kembali katak emas berkaki 3 ke dalam kantong binatang roh. Melihat semuanya sudah beres, Zhao Xingyue bertanya, Ayah, kapan wanita jalang itu meracunimu, apa yang terjadi? Zhao Xianlong menghela napas dan meminta mereka berdua untuk duduk. Kemudian dia berkata, sejujurnya, meskipun ada banyak selir di istana, aku hanya mencintai 2 wanita dalam hidupku, satu adalah ibumu, yang lainnya adalah Wu Yuanian. Aku tidak menyangka bahwa meskipun wanita ini tampak berbudi luhur, dia sebenarnya sangat kejam. Dia tidak hanya membunuh ibumu, tetapi juga saudara-saudaramu. Zhao Xingyue berkata dengan emosional, Ayah, karena kamu sudah tahu itu, mengapa kamu tidak membunuh wanita jalang itu untuk membalaskan dendam ibuku? Tidak sesederhana yang kau kira, kata Zhao Xianlong. Wanita ini sangat licik. Dia bersekongkol dengan guru kekaisaran, Zhang Sun Chengdu. Semuanya dilakukan secara rahasia. Selain itu, aku sangat menyukainya, jadi aku tidak meragukannya saat itu. Baru setelah dia membunuh mendiang saudaramu, aku menyadari ada yang tidak beres. Namun, dia sudah memasukkan belatung itu ke dalam tubuhku saat itu. Pada saat itu, jika aku mendekatinya, kami berdua akan menderita. Mereka akan mati. Begitu juga aku. Sebenarnya, aku tidak terlalu peduli dengan kematian. Namun, keluarga kerajaan kura-kura telah diwariskan dari generasi ke generasi. Aku tidak bisa membiarkan warisan leluhurku hilang di tanganku. Wu Yuanian dan Zhang Sun Chengdu memperhatikan hal ini, jadi kami akhirnya mencapai kesepakatan. Mereka memberiku penawar racun untuk belatung yang tersembunyi di sumsum tulang setiap bulan. Pada saat yang sama, aku berjanji untuk menyerahkan tahta kepada Pangeran Zhao Yu saat ia berusia 20 tahun. Qin Haodong berkata, Yang Mulia,
ada satu hal yang tidak saya mengerti, mengapa mereka tidak membiarkan belatung yang tersembunyi di sumsum tulang langsung membunuh Anda dan kemudian mengambil alih tahta, mengapa menunggu begitu lama? Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Xianlong. Aku tidak bodoh. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka memegang kekuasaan dengan mudah? Meskipun guru kekaisaran Zhangsun Chengdu sangat berkuasa, dia masih belum mampu mengendalikan seluruh kerajaan kura-kura. Lebih dari separuh kekuatan masih berada di tanganku. Saya telah mengeluarkan dekrit rahasia kepada para jenderal kepercayaan saya, jika saya tiba-tiba meninggal, mereka akan membunuh Zhangsun Chengdu dan Wu Yuanian secara langsung, apapun penyebab kematian saya. Jadi, begitu mereka menyerangku, tidak ada yang akan diuntungkan, akan lebih baik bagi mereka untuk menunggu suksesi Pangeran Zhao Yu. Zhao Xingyue berkata, namun, ayah, begitu kamu kehilangan tahtamu, mereka akan segera menyerangmu. Zhao Xianlong berkata, bagaimana aku bisa menghadapi ibumu dan anak-anakku yang sudah meninggal, selama aku bisa memastikan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Zhao aman, tidak masalah apakah aku mati atau tidak. Ayah, kau masih punya aku, kau tidak boleh mati. Zhao Xingyue berkata, sekarang kakak Qin telah mengeluarkan belatung itu untukmu, kita bisa membunuh Wu Yuanian dan Zhangsun Chengdu sekarang. Zhao Xianlong melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Selama bertahun-tahun, Zhangsun Chengdu telah mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Meskipun lebih dari separuh orang di kerajaan kura-kura masih setia kepadaku, dia telah menarik sebagian kecil. Lagi pula, dia adalah seorang master di tahap Grand Completion Realm. Bagi master di level ini, begitu kita gagal membunuhnya dalam satu pukulan, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Jika aku secara terbuka menyatakan perang terhadap mereka sekarang dan membunuh Zhangsun Chengdu dan Wu Yuanian, vitalitas kerajaan kura-kura akan sangat rusak. Sekarang benua Lingwu tidak damai, di antara 4 kerajaan besar, kerajaan kura-kura adalah yang terlemah, 3 kerajaan lainnya mengincar kita dengan penuh nafsu, begitu kita melakukan sesuatu yang merugikan rakyat kita sendiri, aku khawatir 3 kerajaan lainnya akan segera mengirim pasukan untuk melawan kita. Sebagai penguasa kerajaan kura-kura, dia berpandangan jauh ke depan. Zhao Xingyue berkata dengan cemas, namun, kita tidak bisa terus-terusan menanggungnya. Kalau tidak, kapan kita bisa membalas dendam untuk ibu dan saudara-saudaraku? Zhao Xianlong berkata, sedikit ketidaksabaran dapat merusak rencana besar, jika balas dendam harus dilakukan, kita perlu menunggu waktu yang tepat. Mengetahui bahwa ayahnya benar, meskipun dia membenci Wu Yuanian sampai ke akar-akarnya, Zhao Xingyue hanya bisa menahan kebencian di hatinya untuk sementara. Zhao Xianlong berkata kepada Qin Haodong, Haodong, terima kasih telah menyingkirkan masalah besar ini untukku kali ini, hadiah apa yang kau inginkan, jika kau ingin menjadi pejabat, aku akan segera mengangkatmu ke posisi resmi. Jika kamu menginginkan harta benda dan kerajaan kura-kura kita mampu membelinya, aku tidak akan pelit. Meskipun dia belum bisa membasmi Wu Yuanian dan Zhangsun Chengdu, dia telah berhasil mengambil langkah pertama. Karena itu, dia sangat berterima kasih kepada pemuda di depannya. Yang mulia, karena Anda cukup murah hati, saya tidak akan berdiri di atas upacara, kata Qin Haodong, saya tidak tertarik menjadi pejabat, saya juga tidak menginginkan uang, saya hanya ingin meminta imbalan kepada Yang Mulia. Zhao Xianlong sedikit tercengang. Kau menginginkan putri Xingyue-ku, jika itu di masa lalu, aku bisa langsung berjanji padamu, namun, berita tentang kompetisi untuk menikahi putri telah menyebar ke seluruh kerajaan sekarang, aku tidak bisa mengingkari janjiku. Bukan itu yang sedang kubicarakan, kata Qin Haodong, Yang Mulia, kudengar ada harta karun bernama tungku pengumpulan roh jahat di kerajaan kura-kura. Mendengar ini, ekspresi Zhao Xianlong berubah drastis. Dia melambaikan tangannya dengan tegas dan berkata, sama sekali tidak, tungku pengumpul roh jahat adalah fondasi kerajaan kura-kura, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Qin Haodong berkata, Yang Mulia, Anda salah paham, saya tidak menginginkan tungku pengumpul roh jahat. Zhao Xianlong bertanya, apa maksudmu? Qin Haodong berkata, saya hanya ingin meminjamnya sekali untuk menyempurnakan senjata. Oh. Mendengar bahwa Qin Haodong hanya ingin meminjamnya untuk digunakan sekali, Zhao Xianlong langsung menghela napas lega. Baiklah. Meskipun sumber daya tungku pengumpul roh jahat langka, ini bukan saatnya untuk berperang. Tidak apa-apa untuk meminjamkannya kepada Qin Haodong untuk digunakan sekali. Qin Haodong sangat gembira. Dengan tungku pengumpul roh jahat, dia bisa memurnikan peluru di cincin penyimpanannya. Zhao Xianlong bertanya lagi, ngomong-ngomong, kamu masih belum menceritakan apa yang terjadi malam ini, jangan bilang kalau itu tidak ada hubungannya denganmu. Zhao Xingyue berkata, ayah, mengapa ayah menanyakan hal itu? Sudah jelas bahwa Wu Yuanian si jalang itu berzina dengan Xiahou Hongxiang, apa hubungannya dengan kakak Qinku? Zhao Xianlong berkata,
aku sangat mengenal Wu Yuenian, meskipun wanita ini kejam, seleranya sangat tinggi, tidak mungkin dia jatuh cinta pada Xiahou Hongxiang, tidak mungkin dia akan bersamanya saat aku pergi ke istananya setiap hari. Baiklah. Zhao Xingyue bertanya dengan bingung, kalau begitu, mengapa kamu masih membunuh Xiahou Hongxiang? Zhao Xianlong berkata, pokoknya, mereka pasti telah menyebabkan skandal seperti itu, terlebih lagi, Xiahou Hongxiang adalah orangnya Zhang Sun Chengdu, membunuhnya dapat secara efektif melemahkan kekuatan Zhang Sun Chengdu, tentu saja, aku tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Qin Haodong tertawa dan berkata, Yang Mulia memang bijaksana. Nak, berhentilah menyanjungku. Zhao Xianlong sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia berkata dengan gembira, cepat katakan padaku, bagaimana kamu menjebak Wu Yuenian? Bab 943 Sang Suami Terselingkuh. Zhao Xianlong memang pantas menjadi raja. Dia jauh lebih pintar dari yang diharapkan. Qin Haodong melihat bahwa dia tidak bisa merahasiakan perbuatannya lebih lama lagi, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Dia memberitahu Zhao Xianlong bagaimana Wu Yuenian memanggilnya ke istana peristirahatannya malam ini dan bagaimana dia mencoba merayunya nanti. Akhirnya, dia berkata, guruku, yang telah berkultivasi bersamaku sejak aku masih kecil, mengajariku sebuah teknik, jadi aku menukar posisiku dengan Xiahou Hongxiang di saat-saat terakhir, lalu, kau melihat pemandangan itu saat kau tiba. Mendengar ini, Zhao Xianlong tertawa terbahak-bahak. Wanita itu, Wu Yuenian, benar-benar pandai bermain trik, dia kalah darimu kali ini, sungguh menyenangkan. Zhao Xingyue berkata dengan marah, pokoknya, kami telah membunuh penjahat tua Xiahou Hongxiang, dia pantas mati. Zhao Xianlong berkata, ya. Jika bukan karena kejadian ini, aku benar-benar tidak akan membunuh Xiahou Hongxiang. Yah, sekarang dia sudah terbunuh, tetapi Wu Yuenian tidak bisa berkata apa-apa, memikirkan hal ini membuatku bahagia. Wu Yuenian dulunya adalah salah satu wanita yang paling dicintainya. Namun, setelah mengalami begitu banyak hal, terutama setelah dia memasukkan belatung itu ke dalam tubuhnya, rasa sayang sebelumnya padanya telah sirna. Mereka menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Qin Haodong berkata, kapan saya bisa menggunakan tungku pengumpul roh jahat, Yang Mulia? Inilah yang paling ia pedulikan. Sekarang ia berada di perahu yang sama dengan Zhao Xianlong, jadi ia berada di pihak yang berlawanan dengan guru besar kekaisaran, Zhang Sun Chengdu, yang belum pernah ia temui sebelumnya. Master di tahap Grand Completion Realm ini menjadi musuhnya. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa memiliki lebih banyak kartu truf. Kamu bisa menggunakannya sekarang, namun, ada batas waktu 10 jam, kamu harus datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi menikahi putriku besok malam. Tidak masalah, aku akan datang tepat waktu. 10 jam sudah cukup bagi Qin Haodong. Zhao Xingyue berkata dengan sedikit ketidakpuasan, ayah, karena serangga beracun di tubuhmu sudah dikeluarkan, mengapa ayah tidak langsung membatalkan kompetisi pernikahan? Sebelumnya, dia tidak mau menikah dengan Chen Rui. Terlebih lagi, sekarang dia sudah memiliki seseorang yang disukainya. Zhao Xianlong berkata, kalau begitu, itu akan membuat musuh waspada, kita tidak bisa membiarkan Wu Yuenian dan Zhang Sun Chengdu mengetahuinya sekarang. Zhao Xingyue berkata dengan cemas, tetapi aku takut anak buah Zhang Sun Chengdu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh kakak Qinku. Qin Haodong berkata dengan yakin, aku harus berpartisipasi dalam kompetisi, kita tidak bisa memberitahu mereka sebelum pertarungan dimulai, namun, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus, anak muda, aku percaya padamu. Zhao Xianlong tertawa. Kemudian, ia memanggil Sangguan Qiong, wakil komandan pengawal kerajaan, ke istana peristirahatannya. Ia memberikan tokennya kepada Sangguan Qiong dan kemudian menyuruhnya membawa Qin Haodong ke batalion rahasia ilahi untuk menggunakan tungku pengumpul roh jahat. Sangguan Qiong sangat terkejut dengan keputusan ini. Dalam ingatannya, tidak ada seorang pun yang pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan tungku pengumpul roh jahat. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sejak awal. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana pemuda ini melakukannya. Namun, karena Zhao Xianlong telah memberikan perintah, tentu saja dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung membawa Qin Haodong ke batalion rahasia ilahi. Setelah menunjukkan token, Jenderal Batalion Rahasia Ilahi membawa Qin Haodong ke ruang rahasia bawah tanah. Tempat ini dijaga ketat. Tungku pengumpul roh jahat, harta paling berharga dari kerajaan kura-kura, ada di sini. Setelah menjelaskan cara menggunakannya, dia berbalik dan pergi. Kemudian, pintu ditutup. Qin Haodong mendongak. Itu adalah tungku besar, puluhan kali lebih besar dari tungku senong miliknya. Dia tidak tahu terbuat dari apa tungku pengumpul roh jahat itu. Sebelum dia bisa mendekatinya, dia merasakan kekuatan roh jahat yang kuat memancar darinya. Ini hanya sebagian kecil dari roh jahat yang meluap, yang menunjukkan betapa padatnya roh jahat di dalam.
Tidak heran senjata yang disempurnakan olehnya dapat menembus ki sejati yang melindungi tubuh para prajurit. Mengikuti instruksi sang jenderal, Qin Haodong membuka pintu tungku dan melemparkan segala macam peluru, bola meriam, dan bom ke dalam tungku. Bagaimanapun, ruang di tungku ini sangat besar. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Setelah melakukan semua ini, dia menutup pintu tungku pengumpulan roh jahat lagi. Kemudian, dia mengaktifkan formasi kontrol tungku ini. Dengan diaktifkannya formasi tersebut, roh jahat di dalam tungku pengumpulan roh jahat menjadi semakin padat. Di istana peristirahatan ratu, setelah Zhao Xianlong dan yang lainnya pergi, Wu Yuanian mengenakan pakaiannya lagi. Kemudian, dia berjalan mengelilingi ruangan beberapa kali dan memerintahkan kepala Kasim Ma Cheng untuk mengundang guru kerajaan, Zhang Sun Chengdu, untuk datang. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya bertubuh tinggi berjalan masuk dari luar, memancarkan aura yang sangat kuat. Dia adalah guru kerajaan kura-kura, seorang master di tahap alam penyempurnaan agung, Zhang Sun Chengdu. Saat memasuki pintu, dia melihat Wu Yuanian yang tampak muram. Dia bertanya, "Mengapa kamu memanggilku malam-malam? Apakah ada sesuatu yang buruk terjadi?" Zhao Xianlong baru saja membunuh Xiahou Hongxiang. Wu Yuanian menceritakan padanya bagaimana dia telah berkomplot melawan Qin Haodong malam ini dan kemudian pria di ranjangnya tiba-tiba berubah dari Qin Haodong menjadi Xiahou Hongxiang. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Qin Haodong melakukannya. Apakah dia tahu ilmu sihir?" "Tidak ada ilmu sihir di dunia ini," kata Zhang Sun Chengdu dengan muram. "Kurasa bocah ini punya harta sihir khusus atau menggunakan teknik sihir tertentu, jadi dia bisa bertukar tempat dengan Xiahou Hongxiang." Wu Yuanian berkata dengan wajah penuh kebencian, "Apapun yang terjadi, anak ini harus mati. Kalau tidak, dia akan merusak rencana penting kita. Betapapun liciknya anak ini, dia hanyalah orang biasa. Selama Zhao Xianlong ada di tangan kita, tidak ada orang lain yang dapat menggagalkan rencana kita." Zhang Sun Chengdu bertanya lagi, bagaimana reaksi Zhao Xianlong. Setelah melihat kejadian saat itu, dia tidak menjadi gila, lagi pula, tidak ada pria yang bisa menerima diselingkuhi. Wu Yuanian berkata, dia memang marah, namun, bagaimana lagi, hidupnya sekarang ada di tangan kita, belum lagi aku tidak ada hubungannya dengan Xiahou Hongxiang, bahkan jika aku berselingkuh dengan Xiahou Hongxiang, apa yang bisa dia lakukan? Selama dia tidak tahu bahwa Zhao Yu adalah putra kita, semuanya berada di bawah kendali kita. Zhang Sun Chengdu tersenyum bangga dan berkata, "Kau benar, Yuer sekarang berusia 18 tahun, kita hanya perlu menunggu 2 tahun lagi agar Yuer naik tahta kerajaan kura-kura. Selama Zhao Xianlong tidak berkuasa, dia akan menjadi harimau ompong. Pada saat itu, kita akan mengatakan kepadanya bahwa Yuer adalah putra kita. Saya yakin dia akan mati dengan mata terbuka." Padahal, antara dia dan Wu Yuanian tidak ada hubungan darah. Apa yang disebut hubungan saudara tiri itu hanyalah kebohongan untuk mengelabui publik. Pada titik ini, kemarahan Wu Yuanian tampaknya telah mereda. "Kamu benar-benar nakal. Kamu tidak hanya menidurinya, tetapi kamu juga mengincar kerajaannya dan ini benar-benar akan membuatnya mati karena marah." Zhang Sun Chengdu tertawa dan berkata, "Kamu masih berani mengatakan itu idemu." Wu Yuanian berkata, "Yuer adalah putra kita. Karena kita tidak bisa memberinya gelar bangsawan, kita harus memberinya kerajaan ini." Namun, ada sesuatu yang meresahkan, Zhao Xingyue telah banyak berubah dibandingkan dengan masa lalu. Saya pikir dia mungkin menjadi ancaman bagi rencana Yuer untuk naik tahta di masa depan. Kita harus menemukan cara untuk membunuhnya. Zhang Sun Chengdu berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu terlalu banyak berpikir, Zhao Xingyue hanyalah seorang wanita, berapa banyak masalah yang bisa dia timbulkan." Wu Yuanian berkata dengan muram, "Tidak, ini terkait dengan tahta putraku, aku tidak bisa membiarkan siapapun yang membahayakannya ada." Zhang Sun Chengdu berkata, "Sebenarnya, ini sederhana. Kompetisi untuk menikahinya akan diadakan besok malam. Kemudian, Zhao Xingyue harus menikah dengan keluarga Chen selama Chen Ruyi membunuh Qin Haodong. Saat dia meninggalkan istana, kita bisa melakukan apapun yang kita mau padanya, membunuhnya semudah menghancurkan semut." Wu Yuanian berkata dengan cemas, "Aku juga berpikir begitu, tetapi Qin Haodong terlalu aneh. Bahkan aku menderita kerugian di tangannya. Aku khawatir Chen Ruyi tidak akan bisa membunuhnya sama sekali." Zhang Sun Chengdu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan seorang pejuang, kamu tidak tahu pentingnya kekuatan. Selama Qin Haodong ada di arena, bahkan jika dia memiliki 1000 trik, dia tidak akan bisa menggunakannya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, yang lainnya tidak berguna. Chen Ruyi sudah berada di tahap awal alam kombinasi. Aku akan memberinya pil ledakan energi untuk berjaga-jaga. Qin Haodong baru saja mencapai tahap akhir alam voiding, kekuatannya terlalu lemah, kita pasti akan memenangkan kompetisi ini." Wu Yuanian berkata,
baiklah, aku serahkan ini padamu, jangan membuat kesalahan apapun. Zhang Sun Chengdu berkata, ini semua masalah kecil, yang terpenting adalah jangan biarkan Zhao Xianlong tahu tentang hubungan antara Yuer dan kita. Wu Yuenian berkata, ini hanya urusan kita berdua dan bukan urusan siapapun, jika kita merahasiakannya dengan baik, Zhao Xianlong tidak akan tahu bahwa dia akan memberikan tahta kepada putra kita bahkan setelah meninggal. Di Batalion Rahasia Ilahi, waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, Qin Haodong telah berada di sana selama hampir 10 jam. Qin Haodong membuka pintu tungku lagi dan mengeluarkan semua yang telah dia masukkan. Dia baru saja meletakkan tangannya pada benda-benda itu ketika dia merasakan kekuatan penuh dari roh jahat yang pekat itu menghantam wajahnya. Roh jahat yang pekat ini sepertinya ingin membekukan semua pembuluh darahnya. Dia bergegas mengalirkan ki asli kayu hijau dalam tubuhnya untuk menghalangi serangan roh jahat. Luar biasa. Qin Haodong menghela napas dan memasukkan semuanya ke dalam pagoda 7 tingkat. Kemudian dia mengeluarkan satu peluru dan memasukkannya ke dalam Desert Eagle di tangannya. Meskipun dia tidak menembak, dia masih bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam pelurunya. Bahkan anak panah biasa akan menjadi sangat kuat setelah dimurnikan di tungku, apalagi peluru yang puluhan kali lebih kuat dari anak panah. Dia bahkan mempunyai dorongan untuk mencari guru kekaisaran Zhang Sun Chengdu untuk menguji kekuatan senapan runduk di tangannya. Namun, dia hanya memikirkannya. Hal terpenting baginya sekarang adalah persaingan untuk menikahi sang putri. Dia tidak bisa membiarkan Zhao Xingyue jatuh ke tangan Chen Rui. Dia mengemasi semuanya dan keluar dari ruang rahasia bawah tanah. Setelah berpamitan dengan sang jenderal, dia keluar dari Batalion Rahasia Ilahi. Begitu dia keluar dari gerbang, dia melihat Zhao Xingyue menunggu di sana bersama penyihir kecil dan yang lainnya. Qin Haodong berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Beraninya kau mengatakan itu, arena kompetisi sudah disiapkan, kenapa kau baru saja keluar? Zhao Xingyue melangkah maju, meraih lengannya, dan berkata dengan gugup, kompetisi akan segera dimulai, Chen Rui sangat kuat, apa kau yakin bisa menang? Seperti kata pepatah, kekhawatiran akan menimbulkan kebingungan. Meskipun dia sangat percaya pada Qin Haodong, itu menyangkut kebahagiaan seumur hidupnya. Karena itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Penyihir kecil itu melompat-lompat dan berkata, ya, adik kecil, apakah kamu yakin, aku tidak akan setuju jika kamu kalah dan kakak Xingyue harus menikah dengan Chen Rui. Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu menikah dengan Chen Rui. Qin Haodong mencubit hidung penyihir kecil itu dan menoleh ke Zhao Xingyue dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Chen Rui bahkan jika aku harus mati. Setelah mendapat jaminan ini, Zhao Xingyue merasa senang di dalam hatinya. Kamu bicara omong kosong lagi. Jika kamu meninggal, siapa yang harus aku nikahi? Penyihir kecil berkata, baiklah, jangan terlalu mesra, kompetisi akan segera dimulai, kita akan didiskualifikasi jika terlambat, saat itu, kamu hanya bisa menikahi Chen Rui. Benar sekali, ayo cepat pergi, kita tidak boleh terlambat. Zhao Xingyue menarik Qin Haodong dan bergegas ke istana, diikuti oleh yang lainnya. Bab 944 Perbedaan pil ledakan energi yang berbeda. Kerajaan kura-kura didirikan berdasarkan seni bela diri. Ada arena besar di istana. Arena ini biasanya digunakan para prajurit untuk bertanding. Ketika Qin Haodong dan yang lainnya datang, ribuan orang telah berkumpul di sana, termasuk pengawal istana yang bersiaga, para bangsawan, dan pejabat istana kerajaan. Ada sebuah tribun di sisi seberang arena. Zhao Xianlong dan Wu Yuenian duduk bersebelahan. Seorang pria duduk di sebelah mereka. Dia adalah guru kekaisaran, Zhang Sun Chengdu. Di bawah arena, seorang pemuda yang sombong sudah berdiri di sana. Dia adalah Chen Rui, yang akan bertanding dengan Qin Haodong hari ini. Ayah orang ini adalah Chen Xuanling, Menteri Perang Kerajaan Kura-Kura, yang memiliki kekuasaan besar dan merupakan pengikut setia Zhang Sun Chengdu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi dia di seluruh kota Kura-Kura dan dia mengembangkan sikap sombong dan mendominasi. Mengenai pertandingan hari ini, ia telah menerima instruksi khusus dari ayahnya Chen Xuanling dan Zhang Sun Chengdu. Mereka tidak hanya ingin ia menang, tetapi juga ingin ia membunuh Qin Haodong untuk mencegah masalah di masa mendatang. Chen Rui sangat percaya diri. Orang ini terbiasa menindas pria dan wanita, tetapi kultivasinya sangat tinggi. Dia dianggap sebagai jenius tak tertandingi yang langka dari keluarga Chen dalam 1000 tahun. Ketika dia mendengar kalau kultivasi lawannya hanya tahap akhir dari alam kekosongan, dia bahkan lebih meremehkannya. Dia telah mempelajari tinju naga ilahi berlengan 8 dari gurunya sejak dia masih kecil. Sekarang, dia telah mencapai tahap penyelesaian kecil, yang dikenal sebagai naga ilahi berlengan 8. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki saingan di antara generasi muda keluarga bangsawan. Menurutnya,
Lawan yang levelnya satu tingkat lebih rendah darinya dapat dilumat sampai mati olehnya hanya dengan jentikan jarinya saja. Melihat matahari terbenam yang hampir menghilang, Zhang Sun Chengdu berkata, "Yang mulia, waktunya hampir tiba. Qin Haodong masih belum muncul, sepertinya dia tidak terlalu mementingkan kompetisi ini." Wu Yuanian pun ikut bermain dan berkata, "Ya, kompetisi ini untuk memperebutkan posisi menantu kerajaan kura-kura kita. Ini acara yang hebat, aku tidak percaya dia terlambat, ini menunjukkan penghinaan terhadap keluarga kerajaan kura-kura." Zhao Xianlong berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah, lagi pula, ini belum waktunya untuk kompetisi." Wu Yuanian berkata, "Namun, kita bisa tahu seperti apa sikapnya dari sini. Lihat, Chen Ruyi sudah lama di sini, ini adalah tanda penghormatan terhadap keluarga kerajaan kura-kura." Ketika dia sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat Qin Haodong, Zhao Xingyue, dan yang lainnya datang dari luar. Melihat Qin Haodong telah tiba, Zhao Xianlong berkata kepada kepala pelayan Si Baokun di dekatnya, "Pergi dan persiapkan diri, kompetisi akan segera dimulai." Si Baokun mengangguk dan membawa Qin Haodong ke arena. Chen Ruyi yang berdiri di dekatnya langsung melompat ke arena dan melirik Qin Haodong dengan jijik. "Wah, akhirnya kamu berani muncul, apakah kamu baru saja pergi dan mempersiapkan pemakaman?" Qin Haodong mengangguk dan berkata, "Ya, aku pergi untuk mempersiapkan pemakamanmu. Aku akan membakar lebih banyak uang kertas untukmu sehingga kamu tidak akan membuat masalah untukku saat kamu meninggal." "Kau..." Chen Ruyi sangat marah. Wajah dan telinganya memerah. "Tidak perlu berdebat, nak, tunggu saja dan lihat saja, aku akan membunuhmu nanti." Pada saat ini, Zhang Sun Chengdu yang duduk di tribun berdiri dan mengumumkan peraturan kompetisi untuk menikahi putri hari ini. "Semuanya, hari ini adalah hari kompetisi untuk menikahi putri Xingyue dari kerajaan kura-kura kita. Chen Ruyi dan Qin Haodong adalah dua talenta muda, pemenangnya akan menjadi menantu kerajaan kura-kura kita. Sebelum kompetisi, izinkan saya mengumumkan dua peraturan. Pertama, tidak diperbolehkan menggunakan senjata selain hasil kultivasi mereka sendiri, tidak diperbolehkan memanggil binatang iblis dalam kompetisi. Kedua, kerajaan kura-kura kita didirikan atas dasar seni bela diri, kecelakaan tidak dapat dihindari selama kompetisi, jika salah satu dari mereka meninggal, itu diperbolehkan." Setelah kedua aturan ini diumumkan, kerumunan di sekitar arena menjadi gempar. Tidak seorang pun diizinkan menggunakan senjata dalam kompetisi. Saya belum pernah mendengar aturan seperti itu sebelumnya. Mengapa aturan seperti itu tiba-tiba muncul? Binatang iblis adalah bagian dari kultivasi mereka sendiri. Mengapa mereka tidak bisa menggunakannya? Dulu, pertandingan bela diri apapun berakhir saat kemenangan atau kekalahan sudah ditentukan dan kedua belah pihak harus berhenti di tempat yang seharusnya. Mengapa dia tiba-tiba menekankan bahwa boleh saja jika salah satu dari mereka meninggal hari ini? Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah Zhao Xingyue masuk, dia duduk di sebelah Zhao Xianlong dan dengan gugup meraih lengan ayahnya. Dia berbisik, "Ayah, bukankah seharusnya berhenti di tempat yang seharusnya?" Zhao Xianlong menepuk tangannya dan menghiburnya. "Jangan panik, percayalah pada Qin Haodong." Meskipun ayah dan anak itu berbicara dengan suara pelan, Zhang Sun Chengdu duduk di sebelah mereka dan kultivasinya luar biasa. Oleh karena itu, dia secara alami mendengar percakapan mereka dengan jelas. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Mereka telah membuat persiapan penuh untuk kompetisi hari ini. Pertama, mereka melarang Qin Haodong menggunakan katak emas berkaki 3 miliknya. Kemudian, mereka menyiapkan pil ledakan energi hebat untuk Chen Ruyi untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, Qin Haodong sudah menjadi orang mati di matanya. Ketika semuanya sudah siap, Si Baokun, yang bertindak sebagai wasit di arena, berteriak, "Kompetisi dimulai." Chen Ruyi sudah menunggu lama. Dia langsung melayangkan pukulan begitu mendengar kata, "dimulai." Jurus tinjunya disebut Eight Armed Divine Dragon Fist. Untuk level tertinggi Eight Armed Divine Dragon Fist, setiap pukulan setara dengan 8 lengan. Meskipun dia baru berada di tahap Small Completion, setiap pukulannya memiliki 6 lengan. Bayangan tinjunya tampak seperti gunung dan memiliki momentum yang mengerikan. Tuan Muda Chen sangat kuat, dia layak menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di kota kura-kura. Memang pantas disebut sebagai tinju naga ilahi berlengan 8, aku tidak sanggup menahan pukulan seperti itu. Dari mana datangnya bocah di arena itu? Dia berani bertarung dengan Tuan Muda Chen, bukankah dia sedang mencari kematian? Orang-orang yang menonton kompetisi semuanya optimis terhadap Chen Ruyi. Menghadapi bayangan tinju yang menjulang tinggi, Qin Haodong sama sekali tidak peduli. Tidak peduli berapa banyak bayangan tinju yang ada, hanya ada satu bayangan tinju yang nyata. Bayangan tinju lainnya adalah palsu. Jiwanya sangat kuat, sehingga ia dapat dengan mudah membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dengan sedikit gerakan kakinya, ia menghindari serangan itu. Chen Ruyi tertegun sejenak dan merasa sedikit terkejut. Kemudian, dia meninju lagi.
Bayangan tinju di seluruh langit menelan sosok Qin Haodong. Dari luar, dia tampak memiliki keuntungan yang sangat besar. Namun, dia sangat tertekan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tetap tidak bisa menyentuh sehelai pun pakaian lawannya. Zhao Xianlong sedikit mengernyit, tetapi sekarang dia sudah merasa santai. Sebagai seorang ahli di tahap akhir alam kombinasi, dia tentu tahu bahwa meskipun Qin Haodong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di permukaan, dia memiliki keunggulan mutlak dalam kekuatannya. Ekspresi Zhang Sun Chengdu tidak banyak berubah. Meskipun dia dapat melihat bahwa kekuatan Qin Haodong tidak lebih lemah dari Chen Ruyi, yang berada di tahap awal alam kombinasi, bahkan sedikit lebih kuat dari Chen Ruyi, kekuatan Qin Haodong terbatas pada tahap awal alam kombinasi. Selama Chen Ruyi menelan pil ledakan energi, kultivasinya dapat ditingkatkan ke tahap akhir alam kombinasi dalam sekejap. Pada saat itu, ia dapat menghancurkan Qin Haodong dengan kultivasinya. Chen Ruyi di arena semakin gelisah setelah tidak bisa menyentuh Qin Haodong untuk waktu yang lama. Dia berteriak dengan marah, "Kamu selalu menghindari seranganku, biarkan aku melihat apa yang kamu punya, jangan menghindar jika kamu seorang pria." Qin Haodong telah melihat sebagian besar keterampilan tinjunya dan dengan dingin berkata, "Sesuai keinginanmu." Sambil berbicara dia mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan terhadap pukulan Chen Ruyi. Dengan suara ledakan yang teredam, bayangan tinju di seluruh langit menghilang. Tinju mereka saling bertabrakan. Semua orang yang hadir berseru kaget. Bagaimana pemuda ini bisa menemukan tinju Chen Ruyi di antara bayangan tinju yang ada di seluruh langit? Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan mereka. Setelah tinju mereka beradu, Qin Haodong berdiri diam. Namun, Chen Ruyi terlempar mundur lebih dari belasan meter seperti karung pasir. Kalau saja reaksinya tidak cepat dan kakinya tidak bersandar pada pagar arena, mungkin saja ia sudah terlempar keluar arena. Apa yang terjadi? Mengapa situasinya tiba-tiba berubah? Chen Ruyi sebelumnya memiliki keunggulan mutlak tetapi sekarang dia terlempar hanya dengan satu pukulan. Siapa anak ini? Dia terlihat lebih muda dari Chen Ruyi, bagaimana mungkin kultivasinya tidak lemah sama sekali? Tidak heran dia berani berpartisipasi dalam kompetisi, dia benar-benar mampu. Di tengah banyaknya diskusi, Chen Ruyi menjadi sangat marah karena ini bukan hasil yang diinginkannya. Wah, pergilah ke neraka. Menurut pendapatnya, Qin Haodong menemukan tinjunya murni karena keberuntungan. Maka, sekali lagi dia mempergunakan tinju naga ilahi berlengan 8 dan melancarkan pukulan dahsyat. Namun, hasilnya tetap sama. Qin Haodong dengan mudah menemukan tinjunya di antara bayangan tinju seperti sebelumnya dan meninjunya lagi. Chen Ruyi berdiri di arena. Organ-organ dalamnya terguncang hebat. Ditambah dengan kesedihan di hatinya, dia hampir muntah darah. Pada saat ini, sebuah suara pelan terdengar di telinganya. Kau tidak sebanding dengannya bahkan jika kau bertarung dengan gegabah. Langsung telan pil ledakan energi hebat itu. Orang yang mengirimkan suara itu adalah Zhang Sun Chengdu yang duduk di tribun. Dia telah melihat dengan jelas semua yang ada di arena. Jika ini terus berlanjut, Chen Ruyi mungkin akan dipukul keluar dari arena oleh Qin Haodong. Pada saat itu, Chen Ruyi bahkan tidak akan punya waktu untuk memakan pil ledakan energi hebat. Oleh karena itu, dia melakukan ini untuk mengingatkan Chen Ruyi. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, apakah kamu masih ingin bertarung?" "Wah, kau memaksaku melakukan ini." Setelah itu, Chen Ruyi mengangkat tangannya dan menelan pil hitam. Kemudian, momentumnya tiba-tiba mulai melambung, tahap tengah alam kombinasi, tahap akhir alam kombinasi, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tampaknya dia akan segera mencapai tahap akhir alam kombinasi. Pil apa itu? Bagaimana bisa meningkatkan kultivasinya begitu banyak? Itu adalah pil ledakan energi hebat, pil ledakan energi biasa tidak dapat mencapai efek ini. Kultivasi Tuan Muda Chen akan mencapai tahap akhir alam kombinasi, Qin Haodong akan kalah total. Ekspresi Zhao Xingyue berubah drastis. Dia berteriak, "Ayah, dia benar-benar minum pil untuk meningkatkan kultivasinya, ini melanggar aturan." Sebelum Zhao Xianlong sempat berbicara, Zhang Sun Chengdu, yang duduk di sebelah mereka, berkata dengan acuh tak acuh, "Yang mulia, itu tidak benar, aturan kompetisi yang saya umumkan sebelumnya tidak melarang minum pil, anak itu juga boleh minum pil jika dia punya." Kamu tidak masuk akal." Wajah Zhao Xingyue memerah karena marah. Wu Yuenian dan Zhang Sun Chengdu pertama-tama menggunakan aturan untuk membatasi katak emas berkaki 3, dan kemudian membiarkan Chen Ruyi menelan pil ledakan energi hebat. Ini secara terang-terangan melindungi Chen Ruyi dan secara terbuka menipu. Wu Yuenian berkata, "Tidak masuk akal. Tidak ada aturan yang melarang minum pil sebelumnya. Minum pil, aku juga punya." Setelah Qin Haodong berkata demikian, dia pun mengeluarkan pil ledakan energi besar dan menelannya. Pil ledakan energi merupakan pil terbaik di antara pil tingkat ke-6. Sangat sulit untuk memurnikannya.
Tidak mudah bagi alkemis tingkat ke-8 untuk memurnikan pil ledakan energi berkualitas tinggi. Dia baru saja melihat bahwa pil ledakan energi hebat yang diminum Chen Ruyi bahkan tidak memiliki urat di dalamnya. Pil dengan mutu ini paling-paling hanya dapat meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir alam kombinasi. Namun, pil ledakan energi hebat yang disempurnakannya memiliki kualitas yang sangat tinggi dan memiliki 3 urat, yang secara langsung dapat meningkatkan kultivasinya dari tahap akhir alam voiding ke tahap akhir alam kombinasi. Namun, dia baru saja meminum pil ledakan energi kecil. Meskipun efeknya tidak akan terpengaruh jika dia meminum pil ledakan energi besar secara berturut-turut, periode kelemahannya akan lebih lama. Mata Chen Ruyi membelalak saat dia merasakan peningkatan momentum Qin Haodong secara tiba-tiba. Dia mengira bahwa dia akan mampu menghancurkan Qin Haodong setelah meminum pil ledakan energi hebat. Tanpa diduga, momentum Qin Haodong telah meningkat lebih cepat darinya. Qin Haodong adalah orang pertama yang mencapai tahap akhir alam kombinasi. Merasakan peningkatan pesat kultivasi Qin Haodong, ekspresi Zhang Sun Chengdu berubah drastis. Pil apa yang diminum anak ini? Bagaimana kultivasinya bisa meningkat begitu cepat? Bab 945 dibunuh dengan satu pukulan. Setelah merasakan kekuatan Qin Haodong, Zhao Xingyue yang sangat khawatir akhirnya merasa lega. Dia berkata kepada Zhang Sun Chengdu, baru saja kamu mengatakan bahwa kakak Qinku dapat minum pil sesuka hati, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu sekarang, kan? Zhang Sun Chengdu tidak berbicara tetapi ekspresinya berubah jelek. Dia membeli pil ledakan energi hebat ini dari Presiden Asosiasi Alkemis di Kerajaan Kura-Kura. Bagaimana mungkin pil itu lebih rendah dari yang ditelan Qin Haodong? Di arena, Qin Haodong melirik Chen Ruyi. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku akan mengampuni nyawamu jika kau menyerah dan mundur dari arena sekarang. Wah, kaulah yang akan mati. Chen Ruyi mengeluarkan raungan marah. Pil ledakan energi hebat yang baru saja ditelannya membuatnya merasa sangat kuat. Meskipun Qin Haodong tampak jauh lebih kuat, Qin Haodong jelas lebih rendah darinya di dalam hatinya. Dengan demikian, dia sekali lagi menggunakan tinju naga ilahi berlengan 8 saat kultivasinya mencapai tahap akhir dari alam kombinasi. Setelah dia melancarkan satu pukulan, ada 7 lengan, yang merupakan level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Terlebih lagi, momentum bayangan tinju di seluruh langit cukup luar biasa. Naga suci datang. Setelah raungan lain, bayangan tinju di seluruh langit benar-benar mengembun menjadi seekor naga raksasa. Ia membuka mulutnya dan menerkam Qin Haodong. Melihat kekuatan pukulan ini, Zhao Xingyue yang baru saja tenang, langsung menjadi gugup lagi. Dia menatap arena dengan matanya yang indah. Kamu harus menerima konsekuensinya. Qin Haodong juga melancarkan pukulan. Pukulannya terlihat sangat lambat dan biasa saja. Namun, setelah bertabrakan dengan naga raksasa itu hancur dalam sekejap. Kemudian, teriakan Chen Ruyi yang menyayat hati terdengar. Tubuhnya melesat keluar arena seperti bintang jatuh dan menghantam tanah dengan bunyi plop. Tentu saja, lebih baik jika Wu Yuenian memiliki lebih sedikit antek, jadi Qin Haodong tidak menahan diri sama sekali. Pukulannya langsung menghancurkan organ dalam Chen Ruyi. Chen Ruyi jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah bercampur potongan organ dalam. Sebelum yang lain sempat menyelamatkannya, dia telah meninggal. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan memiliki kekuatan sebesar itu setelah meminum pil. Dia mengakhiri hidup Chen Ruyi hanya dengan satu pukulan. Zhang Sun Chengdu dan Wu Yuenian menjadi sangat gelisah. Mereka tidak peduli dengan kematian Chen Ruyi. Yang mereka pedulikan adalah rencana mereka telah gagal total. Selama mereka tidak memiliki kendali penuh atas Zhao Xingyue akan menjadi ancaman bagi putra mereka, Zhao Yu. Ruyi. Chen Xuanling, yang sebelumnya berjalan di udara, menjerit sedih dan bergegas ke sisi Chen Ruyi. Begitu dia melihat putranya meninggal, matanya tiba-tiba memerah. Dia berteriak marah pada Qin Haodong di arena, ini hanya kompetisi bela diri, aku tidak menyangka kau begitu kejam, kau membunuh putraku, aku akan membunuhmu. Setelah itu, dia menerkam Qin Haodong di arena. Namun, kepala pelayan, si Baokun, memukulnya mundur dengan satu telapak tangan. Yang mulia, ini adalah kompetisi yang diadakan oleh Yang Mulia, apa yang ingin Anda lakukan? Baru pada saat itulah Chen Xuanling menyadari bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri. Dia berlutut di tanah dengan tubuh terkulai dan berteriak kepada Zhao Xianlong yang duduk di tribun, Yang Mulia, orang ini sangat kejam, dia membunuh putraku Chen Ruyi, tolong tegakkan keadilan untukku. Setelah melihat Qin Haodong menang, Zhao Xianlong sangat gembira tetapi dia tidak memperlihatkannya di wajahnya. Dia menatap Chen Xuanling dengan muram dan berkata, mengapa aku harus menegakkan keadilan untukmu? Tidakkah kau mendengar peraturan yang diumumkan sebelumnya oleh Imperial Preceptor? Kecelakaan tidak dapat dihindari selama kompetisi, jika salah satu dari mereka meninggal,
itu sah-sah saja, kematian Chen Rui hanya dapat disalahkan pada kekuatannya yang rendah, bagaimana Anda bisa menyalahkan orang lain? Sekarang kamu berteriak dan menjerit seperti ini, konyol sekali. Chen Xuanling terdiam. Ia menoleh ke arah Zhang Sun Chengdu dan berharap bosnya akan membela putranya. Namun, Zhao Xianlong baru saja menjebak Zhang Sun Chengdu. Aturannya diumumkan olehnya. Dia juga mengatakan bahwa boleh saja jika salah satu dari mereka meninggal. Sekarang Chen Rui sudah meninggal. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Oleh karena itu, Zhang Sun Chengdu dan Wu Yuanian hanya bisa mengalihkan pandangan mereka. Mereka tidak melihat ke arah Chen Xuanling. Zhao Xianlong berkata, apa yang kamu lakukan di sini, cepat persiapkan pemakaman putramu. Setelah berbicara, dia berkata kepada si Baokun di arena, kompetisi hari ini telah berakhir, umumkan hasilnya. Si Baokun mengerti dan langsung mengumumkan dengan lantang kepada orang-orang di sekitar arena, Qin Haodong memenangkan kompetisi hari ini, mulai sekarang, dia akan menjadi menantu kerajaan kura-kura kita. Kerumunan itu langsung bersorak. Sebagian besar pejabat kerajaan kura-kura masih setia kepada Zhao Xianlong. Mendengar hasil ini, orang-orang ini sangat gembira, saling tos untuk merayakan, dan sorak-sorai mereka terus berlanjut. Hanya Wu Yuanian dan Zhang Sun Chengdu yang duduk di tribun yang tampak semakin tertekan. Zhao Xianlong melirik Zhang Sun Chengdu sambil tersenyum. Guru kerajaan, akhirnya aku punya menantu, apakah kamu tidak senang? Zhang Sun Chengdu berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum dan berkata dengan ekspresi aneh, saya tentu senang bahwa kerajaan kura-kura kita memiliki menantu laki-laki, namun, saya masuk angin tadi malam dan merasa sedikit pusing dan tidak nyaman, saya akan pergi dulu. Zhao Xianlong tertawa dalam hati. Pihak lain adalah seorang master di tahap Grand Completion Realm. Dapat dikatakan bahwa dia hampir kebal terhadap semua penyakit. Bagaimana dia bisa masuk angin? Zhao Xianlong tahu bahwa rencana lawannya telah gagal, tetapi hatinya merasa sangat tidak nyaman. Baginya, lawannya tidak senang, dan itu pasti hal yang baik. Dia berkata dengan gembira, baiklah, Imperial Preceptor adalah pilar kerajaan kura-kura, kamu harus melindungi dirimu dengan baik, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau begitu, aku permisi dulu. Setelah itu, Zhang Sun Chengdu melangkah keluar dari lapangan latihan bela diri. Setelah keluar, ia segera melambaikan tangannya dan memanggil keempat muridnya di belakangnya. Keempat orang ini adalah murid langsungnya. Kultivasi mereka telah mencapai tahap alam kombinasi. Mereka terkenal di kota kura-kura dan dikenal sebagai empat Vajrapani Agung. Guru, ada apa? Tanya murid utama, Niheng. Zhang Sun Chengdu berkata dengan ekspresi muram, Qin Haodong telah merusak rencanaku, kalian berempat pergi dan bunuh dia bersama-sama agar tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Niheng juga baru saja berada di lapangan latihan bela diri dan telah melihat dengan jelas seluruh prosesnya. Dia berkata dengan cemas, Guru, kultivasi Qin Haodong dapat ditingkatkan ke tahap akhir alam kombinasi setelah memakan pil ledakan energi hebat, kami berempat tampaknya tidak sebanding dengannya, lebih aman bagi Anda untuk melakukannya. Zhang Sun Chengdu berkata, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun pil ledakan energi hebat dapat meningkatkan kultivasinya, pil itu hanya dapat digunakan sekali dalam 12 jam. Terlebih lagi, akan ada periode kelemahan yang panjang. Qin Haodong sekarang dalam kondisi lemah, dia tidak berbeda dengan orang biasa, tidak sulit bagimu untuk membunuhnya, yang harus kamu perhatikan adalah merahasiakannya, jangan sampai ketahuan oleh keluarga kerajaan kura-kura. Baik, Tuan, jawab Niheng dan pergi bersama ketiga saudaranya. Di sisi lain istana, suasananya sangat antusias. Semua orang memberi selamat kepada Zhao Xianlong. Zhao Xingyue akhirnya merasa lega. Dia melirik Qin Haodong. Kemudian, dia meninggalkan tempat kejadian dengan malu. Ini hanyalah kompetisi untuk menikahi sang putri, bukan upacara pertunangan atau upacara pernikahan, jadi semua orang segera bubar setelah perayaan. Qin Haodong juga meninggalkan istana bersama penyihir kecil dan yang lainnya. Mereka berjalan menuju pos kurir. Penyihir kecil itu memegang lengan Qin Haodong dan berkata sambil tersenyum, adik kecil, kamu sekarang adalah menantu kerajaan kura-kura, apakah kamu senang? Pria lebih unggul daripada wanita di kerajaan kura-kura. Poligami merupakan hal yang umum. Seseorang seperti Luo Dongqing, yang hanya menikahi satu istri dan sangat patuh pada istri, jelas sangat langka. Oleh karena itu, meskipun Qin Haodong memenangkan kompetisi dan akan menikahi sang putri, gadis-gadis lainnya tidak peduli. Itu karena mereka masih memiliki kesempatan untuk menikahi kekasih mereka. Suasana hati Qin Haodong sangat rumit. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk membantu Zhao Xingyue. Dia belum menemukan cara untuk menghadapi perasaannya di dalam hatinya. Penyihir kecil tidak tahu apa yang sedang dirasakannya saat ini dan melanjutkan sambil tersenyum, ketika aku kembali ke akademi, aku juga akan mengadakan kompetisi pernikahan, pada saat itu, kamu harus berjuang untukku.
Qin Haodong terdiam. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran gadis kecil ini. Kota kura-kura sangat sepi di malam hari. Selain itu, kota itu tidak seperti bumi modern. Oleh karena itu, tidak ada lampu jalan di kota itu. Hanya lentera di tangan mereka yang menerangi jalan bagi mereka. Jarak dari istana ke tempat kurir tidaklah jauh. Namun, penerbangan dilarang di sini, jadi mereka harus berjalan kaki beberapa saat. Di tengah perjalanan, Qin Haodong tiba-tiba merasakan sesuatu dan menyadari bahwa beberapa orang telah mengikutinya. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu bahwa orang-orang ini pasti dikirim oleh Zhang Sun Chengdu dan Wu Yuenian. Mereka tidak akan begitu saja menerima kekalahan dalam kompetisi ini. Sudah diduga bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang memalukan. Saat ini, dia dalam kondisi lemah setelah menggunakan pil ledakan energi hebat. Dia tidak memiliki kultivasi sama sekali sekarang. Penyihir kecil adalah pemanggil yang tidak bisa diandalkan. Tu Jiao Jiao, Murong Jinghong, dan yang lainnya semuanya berada pada tahap alam kekosongan, jadi mereka tidak dapat memberikan perlawanan terhadap para master di tahap alam kombinasi. Dengan cara ini, situasinya menjadi sangat berbahaya. Begitu mereka mulai menyerang, gadis-gadis ini tidak akan dapat menolongnya tetapi juga akan terluka. Dia sudah tahu bagaimana cara menghadapi para pembunuh yang mengikuti mereka. Namun, hal yang paling mendesak untuk dilakukan sekarang adalah memisahkan diri dari gadis-gadis ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memegangi perutnya dan menangis. Perutku sakit sekali, aku harus pergi ke toilet, kamu kembali dulu. Tu Jiao Jiao berkata, bagaimana ini bisa terjadi, kami akan menunggumu di sini. Qin Haodong berkata, tidak, aku mungkin telah memakan sesuatu yang buruk, ini akan memakan waktu lama, kau bisa kembali dulu. Gadis-gadis itu memikirkannya. Memang tidak bermartabat menunggu seorang pria yang sedang berada di toilet, jadi mereka tidak banyak berpikir dan kembali ke tempat kurir terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, Qin Haodong berbalik dan berteriak, karena kamu di sini, keluarlah, tidak perlu bersembunyi. Wah, kamu cukup waspada. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, mari kita antar kamu dalam perjalanan. Tepat saat itu, 4 sosok muncul dari kegelapan. Masing-masing dari mereka mengenakan topeng hantu. Dengan pikiran, Qin Haodong mengeluarkan AK dari cincin penyimpanannya. Kemudian, dia berkata kepada mereka berempat, siapa kalian? Mereka belum pernah melihat senjata sebelumnya, apalagi mengetahui seperti apa kekuatannya. Mereka tidak peduli saat melihat Qin Haodong mengeluarkannya. Pemimpin itu berkata, tidakkah kau lihat bahwa kami dari Sekte Raja Hantu? Qin Haodong berkata, apakah kau ingin Sekte Raja Hantu disalahkan lagi? Katakan yang sebenarnya, orang yang memintamu untuk membunuhku adalah Wu Yuenian atau Zhang Sun Chengdu. Orang-orang ini memang bukan dari Sekte Raja Hantu. Pemimpinnya adalah murid utama Zhang Sun Chengdu, Ni Heng. Dia berkata, wah, kamu memang pintar, tetapi orang pintar biasanya tidak berumur panjang. Mengenai siapa kami, kamu bisa bertanya kepada Yama saat kamu meninggal nanti. Kakak senior, kenapa bicara omong kosong begitu dengan anak ini? Aku akan mengirimnya ke neraka sekarang. Orang yang berbicara adalah Vajrapani keempat dari 4 Vajrapani Agung. Orang ini tinggi dan kuat. Selain itu, ia juga berlatih seni bela diri eksternal, jadi ia sekuat beruang. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang sebesar kipas daun ketail dan mencengkeram leher Qin Haodong. Mengembus, mengisap, mengisap. Begitu dia mengulurkan tangannya, Qin Haodong menarik pelatuknya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.